Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat, suara Tuhan. Adagium ini sudah kehilangan makna. Vox Populi, Vox Dei yang mencerminkan adanya kedaulatan rakyat sama sekali sudah hilang. Rakyat tidak lagi berdaulat dengan suara mereka. Semua pelanggaran dan kejahatan yang terjadi dalam Pilpres 2024 telah mengerus dan menafikan kedaulatan rakyat, membunuh demokrasi itu sendiri. Intervensi kekuasaan, politisasi bantuan sosial, mobilisasi kepala desa, kriminalisasi terhadap yang tidak tunduk pada kekuasaan, karakter assassination dalam bentuk yang terstruktur, sistematik, dan masif telah membunuh hukum dan demokrasi. Pemerintah telah mengubah rule of law menjadi rule by law. Memang hukum itu dipersiapkan dengan seksama untuk membenarkan semua tindakan penguasa membeli dan mendapatkan suara rakyat, sehingga semua pengangkatan penjabat, pemberian bantuan sosial, kriminalisasi by design, hukum digunakan untuk memuluskan pemenangan Pilpres 2024 dalam satu putaran. Di negara-negara otoritarian, penyalahgunaan hukum dan lembaga hukum itu menjadi sesuatu yang niscaya. Dan kita harus mengakui bahwa pemerintah kita memang berdasar pada rule by law. Majelis Hakim yang kami muliakan, secara perlahan tapi pasti demokrasi sedang dibunuh. Dibunuh secara elektoral, dibunuh secara legal. Buku How Democracy Dies, tulisan Stephen Levitsky dan Daniel Ziblatt, menarik untuk dikutip. Ya, saya ingin mengutip beberapa bagian dari buku itu. Sebetulnya bahasa Inggrisnya lebih pas ketimbang terjemahannya. Ya. Democracies may die at the hands not of generals but of elected leaders, president or prime ministers who suffered the very process that brought them to power. Some of these leaders dismantled democracy quickly, as Hitler did in the wake of the 1933 Reichstag fire in Germany. More often though, democracies erode slowly in barely visible steps. Saya tidak begitu happy dengan penerjemahannya, tapi saya baca saja. Demokrasi bisa mati bukan di tangan jenderal, melainkan di tangan pemimpin terpilih, apakah itu presiden atau perdana menteri, yang membajak proses yang membawa mereka ke kekuasaan. Beberapa pemimpin demikian membubarkan demokrasi dengan cepat, seperti Hitler sesudah kebakaran Reichstag 1933 di Jerman. Tapi yang lebih sering adalah demokrasi tergerus pelan-pelan dalam langkah-langkah yang nyaris tidak kasat mata. Pada bagian lain dari buku tersebut, di atas ditulis seperti ini. Most countries hold regular election. Democracy still die, but with different means. Since the end of the Cold War, most democratic breakdowns have been caused not by generals and soldiers, but by elected governments themselves. Like Chavez in Venezuela, elected leaders have subverted democratic institutions in Georgia, Hungary, Nicaragua, Peru, the Philippines, Poland, Russia, Sri Lanka, Turkey, and Ukraine. Democratic backsliding today begins at the ballot box. Ini juga menarik terjemahannya, tapi ya, sebagian besar negara mengadakan pemilu secara teratur. Demokrasi masih bertumbangan, tapi dengan cara yang berbeda. Sejak akhir Perang Dingin, sebagian besar kehancuran demokrasi bukan disebabkan oleh jenderal dan serdadu, melainkan pemerintah hasil pemilu. Seperti Chavez di Venezuela, para pemimpin terpilih telah membajak lembaga-lembaga demokrasi di Georgia, Hungary, Nicaragua, Peru, Filipina, Polandia, Rusia, Sri Lanka, Turki, dan Ukraina. Kemunduran demokrasi hari ini dimulai di kotak suara. Saya ingin mengutip satu lagi. Kutipan di bawah ini menyimpulkan apa yang terjadi yang sebetulnya juga terjadi di negeri kita tercinta ini. Many governments' efforts to subvert democracy are legal, in the sense that they are approved by the legislators or accepted by the courts. They may even be portrayed as efforts to improve democracy, making judiciary more efficient, combating corruption, or cleaning up the electoral process. Newspapers still publish, but are bought off or bullied into the self-censorship.
Citizens continue to criticize the governments but often find themselves facing tax or other legal troubles. They show public confusion. People do not immediately realize what is happening. Many continue to believe they are living under a democracy. Artinya, banyak upaya pemerintah membajak demokrasi itu legal, dalam arti disetujui lembaga legislatif atau diterima lembaga yudikatif. Boleh jadi upaya-upaya itu bahkan digambarkan sebagai upaya memperbaiki demokrasi, membuat pengadilan lebih efisien, memerangi korupsi, dan membersihkan proses pemilu. Koran-koran masih terbit, tapi sudah dibeli atau ditekan sehingga menyensor diri. Rakyat terus mengkritik pemerintah, tapi lantas menghadapi masalah pajak atau hukum lainnya. Timbul kebingungan publik. Orang tidak langsung menyadari apa yang terjadi. Banyak yang percaya bahwa mereka masih hidup dalam demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.